Kabar semuanya, semoga masih dalam keadaan baik ya. Hari ini saya mau ngebahas eh, pertanyaan, kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya mau fokus ini ngejawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di channel YouTube saya ataupun di Instagram saya. Sekarang saya ambil pertanyaan dari YouTube. Bro, kalau bertato di tangan bisa nggak? Terus kalau ijazah paket, apakah bisa? Tolong jawab. Sehat selalu. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama, untuk masalah tato di Polandia ini itu bukan hal yang menjadi pertimbangan HRD atau agensi. Bukan menjadi pertimbangan mereka untuk menerima kalian. Intinya begitu ya. Jadi ini boleh pakai tato, tatonya harus letaknya di posisi ini, baru boleh di bagian dada, baru boleh di bagian mana, boleh kalau nampak jelas, nggak boleh, nggak ada. Oke? Kalau ada agensi di Indonesia yang membuat peraturan nggak boleh pakai tato, ataupun yang pakai tato boleh tapi nggak boleh nampak tatonya, itu semua hoax. Oke? Jangan diikuti, itu semua peraturan yang mereka buat, bukan peraturan di Polandia. Di Polandia itu tato itu mereka anggap seni. Bahkan di Indonesia sendiri seperti itu. Mereka anggap seni dan itu bukan mereka anggap sebuah lambang orang berbuat kriminal ataupun lambang orang yang pernah berbuat kriminal ataupun lambang orang yang tidak ada attitude, tidak disiplin. Enggak. Itu adalah tato, itu ada karya seni di sini. Bahkan di mana-mana di sini itu legal tato. Bahkan ada tempat tersendiri untuk pembuat tato itu yang mereka bayar pajak gitu. Jadi untuk masalah tato tidak ada ya kaitannya, kalian boleh pakai tato di mana aja. Tindik, tato, anting boleh, nggak masalah. Di Polandia itu tidak ada masalah itu. Oke. Kemudian masalah ijazah, paket A, paket B, paket C boleh nggak? Terserah kalian, tanpa ijazah juga boleh. Saya kasih tahu di sini nih. Kalian mau nyari kerja di sini, selagi kita itu kerja non skill ya, bukan pekerjaan yang diminta kayak harus lulusan tertentu karena kita akan bekerja di bidang tertentu gitu. Kayak IT lah, manajer lah, kemudian programmer lah, mereka mungkin meminta ya sertifikasi kita, pendidikan kita. Tapi kalau kayak cuman karyawan, operator, driver, segala macam lah, tingkat kayak misalnya kayak teknisi pun sekalian, kalau kalian pun bisa, ataupun leader segala macam, itu nggak diminta background pendidikan kalian bro. Jadi yang diminta itu hanya paspor kalian yang aktif dan dokumen kalian yang masih aktif atau dalam proses. Itu legalitas kalian, legalitas dokumen di sini. Jadi dia nggak ngelihat ijazah kalian apa. Jadi sekali lagi, semoga agensi di Indonesia dapat melihat video ini dan menonton. Tolong jangan terlalu dibuat perekrutan ini dijadikan kayak seleksi teman-teman kayak ke negara lain. Harus lulusan ini, harus lulusan ini, harus lulusan ini. Enggak. Di Polandia itu nggak diminta itu. Di Polandia itu nggak diminta kalian itu harus mampu ini, mampu itu, mampu ini, enggak. Bahkan bahasa sendiri pun, yang penting kalian bisa komunikasi secara sosial kalian. Kalau kalian nggak bisa komunikasi, sampai di sini belajar. Oke, jadi nggak ada persyaratan khusus sampai saat ini. Oke, saya ngomong seperti ini karena sampai saat ini nggak ada persyaratan seperti itu. Oke, karena itu yang kita jumpai di lapangan. Jadi masnya untuk ijazah itu boleh. Oke, mau ijazah apa itu pun boleh karena di sini nggak diminta itu, yang diminta cuma paspor. Oke, selanjutnya pertanyaannya terus ijazah. Oke, habis ya. Jadi semoga membantu untuk masnya. Selanjutnya, saya seleksi ini ya, saya kasih pilih untuk pertanyaannya. Oke, ini perbedaan work permit asli dan palsu, ciri-cirinya gimana bosku? Saya jelaskan sekali lagi. Kalau kalian proses, maka selalu saya tekankan, proseslah, daftarlah di agensi yang memiliki legalitas izin yang bisa ngeberangkatin kalian ke Polandia. Jangan proses by sponsor, jangan proses orang yang di sini nih, yang mereka broker segala macam. Jangan ngambil resiko deh. Kita ikuti alurnya. Di Indonesia banyak kok agensi yang mengantongi izin yang bisa mengeluarkan dokumen-dokumen resmi. Jadi ikutin aja. Kalau agensi itu sudah resmi dan mereka memiliki dokumen perizinan untuk ngeberangkatin kalian, ya udah, pasti dokumen yang dikeluarkan dari sini juga resmi. Intinya saya pun belum pernah menilai ya work permit palsu ataupun work permit yang asli, karena itu belum pernah terjadi di obrolan kita. Kayak berita-berita kita di situ ada work permit palsu.
Kita belum pernah mendengar itu. Biasanya itu ada working permit sementara yang belum di stamp merah. Dulu aku pernah dapat tuh. Di sini juga kita kayak dari agensi pas perbaharuan atau perpanjang working permit, agensi ngasih kita working permit tapi nggak ada stempelnya. Biasanya itu kayak sementara. Kemudian 1 bulan berikutnya mereka ngasih working permit aslinya yang sudah ada di stempel, yang udah ada stempelnya. Gitu. Jadi kata palsu atau aslinya itu saya belum bisa ngejawab. Intinya jangan proses dengan agensi yang abal-abal, LPK apalagi, sponsor apalagi. Kalau kalian tidak ingin bertanya-tanya dokumen saya ini asli atau tidaknya. Kalau kalian ingin menghindari pertanyaan tersebut, proses melalui agensi yang resmi. Oke? Kemudian ini ada lagi pertanyaan nih. Bang, untuk tempat tinggal bagaimana? Apakah kamarnya dijadikan satu atau satu kamar satu orang atau sendiri-sendiri atau digabungkan dengan teman-teman yang lain? Itu tergantung agensinya lagi. Kalau kalian ingin cari, aku pengen tinggal sendiri biar lebih leluasa, cari apartemen. Kayak saya ini, saya tinggal di privat apartemen. Meskipun ada beberapa teman-teman, tapi kita itu lebih leluasa di sini, apartemennya luas. Satu kamarnya ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang 2 orang sama satu kamar itu ada yang 2 orang, kemudian ada 4 orang. Jadi kita itu lebih leluasa, cuman orang Indonesia, nggak ada yang ganggu, nggak ada kayak setiap saat, setiap minggu agensi ngecek, nggak boleh ngerokok di dalam lah, nggak boleh kotor, nggak boleh. Kita itu bebas di sini, karena kita nyewa apartemen sendiri. Kita langsung berurusan dengan owner, gitu. Tapi kalau kalian tinggal di akomodasi perusahaan, ya tergantung perusahaannya. Bisa jadi satu kamar itu 1 orang, bisa jadi 2 orang, bisa jadi gabung cewek sama cowok itu gabung satu kamar, tapi beda tempat tidur, beda tempat ranjang. Itu banyak terjadi di sini. Ataupun satu kamar tuh khusus untuk cewek, tapi digabungin dengan perempuan lain dari Nepal lah, dari Ukraina atau dari mana teman-teman kita yang kerja di sini. Ataupun orang Indonesia khusus sendiri. Itu tergantung kebijakan dari agensinya. Bahkan ada yang satu kamar itu bisa sampai 8 orang. Banyak akomodasi seperti itu. Jadi itu tergantung akomodasinya ya. Jadi saya nggak bisa ngejawab secara detail seperti ini. Tidak. Itu tergantung agensinya. Oke? Kak, Polandia dalam segi gaji, segi kerja bagus nggak? Iya, untuk didatangi. Kalau kalian membandingkan dengan gaji Indonesia bagus. Karena di Indonesia taruhlah UMK 5 juta. Di sini kalian bisa dapat 15 juta sampai 20 juta. Atau minimalnya 10 juta. Gaji kalian yang kalian terima bersihnya. Kalau untuk segi gaji sebenarnya saya katakan di sini itu saat ini bagus. Kenapa? Karena kursnya lagi naik. Kalau dulu kursnya baru-baru saya datang ini 3.000, nggak dapat apa-apa. Kerja 12 jam Senin sampai Sabtu, gajinya cuma 10-12 juta. Sedangkan sekarang kerja 12 jam Senin sampai Sabtu, gaji dengan kurs 4.000 kita bisa tembus ke angka 20 juta. Perbedaannya sangat jauh banget. 15 sampai 20 juta gitu. Jadi untuk segi gaji, untuk menutupi ekonomi, memperbaiki ekonomi, saya katakan oke. Saya nggak bisa bilang gaji sini kecil dengan negara lain yang lebih besar. Saya nggak bisa katakan begitu. Karena kenapa? Karena saya udah 2 tahun di sini dan banyak perubahan yang ada di kehidupan saya, di keluarga saya, di ekonomi saya. Yang dulunya saya pening banget, pusing dengan masalah keuangan, yang sekarang saya bisa menstabilitaskan itu semua dan saya bisa beli kayak ladang atau bangun rumah. Alhamdulillah selama 2 tahun udah ada perubahan dan saya mensyukuri itu. Tapi kalau teman-teman beranggapan di pikirannya saya pengen gaji 40 juta, 50 juta, jangan datang ke Polandia. Oke? Terus kalau kalian pengen cari tempat yang nyaman, banyak hiburan kayak di Jepang, di Korea, bukan di Polandia tempat. Oke, tapi kalau amannya di Polandia itu aman. Tapi kalau kita kayak cari hiburan di Polandia itu untuk hiburan kurang. Oke? Kemudian info Bang, ini pertanyaan terakhir ya. Jadi selanjutnya saya akan jawab, saya cari lagi nanti. Info Bang, umur 42 apakah masih bisa? Bisa, umur 50 pun bisa. Jadi di sini tuh patokan umurnya kayaknya nggak ada dibatasi deh. Tapi dari Indonesianya itu dibatasi. Itu ranahnya Indonesia juga ya, karena nggak mungkin boleh terlalu gimana ya, mohon maafnya terlalu tua untuk berangkat ke sini. Takutkan nanti di sini itu nggak susah cari kerja meskipun ada, kemudian pekerjaannya juga berat, mungkin ditakutkan gitu. Tapi kalau untuk umur 42 masih bisa, masih banyak kok teman-teman kita umur 50 yang kerja di sini, karena di sini tuh nggak dibatasin umur kayak di Indonesia, maksimum harus 23 tahun, lebih dari itu nggak boleh kerja. Lu mau makan apa anak istri kalau nggak boleh kerja? Oke, di sini tuh nggak ada dibatasi umur.
mau kamu jadi karyawan pabrik dimanapun itu di sini, mau jadi bagian apa, boleh saja. Bahkan banyak orang tua yang kita manggilnya nenek di sini, mereka masih kerja bareng sama kita nih. Di sini banyak yang terjadi seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga ngebantu jawaban ini. Jadi saya mohon maaf kalau pertanyaan teman-teman saya berikan jawabannya masih kurang, saya mohon maaf. Yang teman-teman masih butuh pertanyaan lain, silahkan komen di bawah ini. Semoga ada waktu saya pasti akan ngejawab. Oke, terima kasih sebelumnya. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini dan support selalu channel ini. Saya izin pamit. Terima kasih. Bye-bye.